Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Melva Silva Ginting, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Matematika, dengan NIM F1C21936. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bu Bunga Mardotila, SSI MStat. Di sini saya akan membahas tentang regresi variabel dummy menggunakan SPSS. Nah, regresi variabel dummy menggunakan variabel bebas yang mempunyai skala nominal yang digunakan untuk memprediksi variabel terikat yang mempunyai skala interval. Variabel bebas yang kita gunakan di sini adalah variabel bebas kategorial, yang artinya hanya ada dua kemungkinan nilai atau values. Contoh variabel gender diberi nilai pria mempunyai nilai 1 dan wanita mempunyai nilai 2. Dalam hal ini, peneliti memiliki kasus yaitu ingin mengetahui apakah faktor pendidikan pegawai di kantor PT Krakatau mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya jumlah gaji yang diterima oleh pegawai. Ini adalah data yang digunakan peneliti, di mana menengah diberi label 1, tinggi label 2, dan ini ada 30 data. Values-nya adalah pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kemudian kita akan merumuskan masalahnya. Perumusan masalah yang dilakukan peneliti yaitu: pertama, apakah terdapat pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji pegawai? Kedua, berapa besar pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji pegawai? Ketiga, apakah ada perbedaan gaji antara pegawai yang berpendidikan menengah dengan berpendidikan tinggi dan berapa besar rata-rata perbedaannya? Baiklah, kita akan membuat desain variabelnya seperti gambar ini pada SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS seperti layar yang setengah di sebelah kanan saya. Pertama, kita buka aplikasi SPSS dan terbuka seperti ini. Kemudian kita ke variabel view. Kemudian kita buat di sini name pendidikan, dan di sini gaji. Di sini gaji. Setelah itu kita akan melihat desimalnya. Desimalnya kita buat saja 0. Kemudian kita menambahkan label. Ini adalah pendidikan pegawai. Ini gaji pegawai. Kemudian values. Kita klik titik 3. Kemudian value 1 kita beri label menengah. Untuk kedua kita beri tinggi. Dan kemudian kita buat measure. Sini kita buat nominal dan ini scale. Oke. Maka ini variabel view kita atau desain variabelnya. Kemudian kita ke data view. Oke, seperti ini muncul dia teman-teman, dan setelah itu kita masukkan data yang kita miliki ke SPSS. Di sini saya sudah membuat data dalam bentuk Excel seperti ini. Ini menengah diberi value 1, tinggi 2. Jadi yang kita masukkan yang ini. Kita copy datanya, hanya datanya saja. Dan kita masukkan ke SPSS. Di sini kita pastikan, dan di sini ada 30 data.
benar. Kemudian kita jalankan SPSS-nya. Pertama kita klik Analyze, baru ke Regression, dan ke Linear. Nah, pendidikan pegawai kita masukkan ke dalam independen, gaji pegawai kita masukkan ke dalam dependen. Setelah itu kita oke. Ini adalah hasilnya teman-teman, bisa dilihat seperti layar. Di layar ini adalah hasilnya. Kemudian kita akan melakukan menganalisis data dan melakukan penafsiran hasil perhitungan. Baiklah, pertama ini kita model summary, saya copy dari sini ke sini ya teman-teman. Saya sudah mengkopinya, dan di sini kita akan melihat pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji itu adalah 0,520 atau sebesar 52%, atau dengan R kuadrat dikali 100%. Sini R square-nya teman-teman. Dan sedangkan faktor-faktor penyebab lain adalah sebesar 48%. Ini diperoleh dari 100% dikurang 52,0%. Jadi pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji ialah 0,520. Kemudian kita akan mengetahui signifikan atau tidak dengan ketentuannya. Kita membuat hipotesis terlebih dahulu di mana H0 tidak ada hubungan linear antara variabel pendidikan dengan gaji. H1 adanya hubungan linear antara variabel pendidikan dengan gaji. Dan syaratnya jika signifikansi berarti lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Dan kita akan melihat tabelnya signifikannya. Di sini signifikannya adalah 0,000. Maka berdasarkan pada hasil perhitungan diperoleh angka signifikansi sebesar 0,00. Angka 0,00 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan linear antara variabel pendidikan dengan gaji, karena terdapat hubungan linear antara kedua variabel. Variabel pendidikan memang mempengaruhi gaji. Kesimpulannya, model regresi di atas sudah benar dan layak. Kemudian kita akan menghitung perbedaan gaji antara pegawai yang berpendidikan menengah dengan berpendidikan tinggi, di mana rumusnya Y sama dengan A plus B dikali tingkat pendidikannya, di mana keterangannya Y sama dengan gaji, A adalah angka konstan koefisien regresi, B adalah koefisien variabel terikat, X tingkat pendidikan. Maka kita akan melihat dari data constraints, kita akan menghitung besar pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji. Pertama, menghitung gaji pegawai yang berpendidikan menengah. Maka kita masukkan Y sama dengan 607,036 ditambah 116,089 dikali 1. Karena values untuk yang berpendidikan menengah tadi 1. Dan diperoleh hasilnya 723,125. Kemudian menghitung gaji pegawai yang berpendidikan tinggi adalah Y sama dengan 607,036 ditambah 116,089 dikali 2, maka diperoleh 839,214. Perbedaan rata-rata gaji pegawai yang berpendidikan menengah dan tinggi ialah sebesar 116,089. Maka kesimpulan yang diperoleh yaitu berdasarkan rumusan masalah kita tadi, pertama, besar pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji ialah 52%. Kedua, besar pengaruh faktor lain ialah 48%. Ketiga, pengaruh variabel pendidikan terhadap gaji signifikansi. Keempat, perbedaan rata-rata pegawai yang berpendidikan menengah dan tinggi ialah sebesar 116,089. Hanya inilah penjelasan yang dapat saya jelaskan, semoga bermakna dan kita bisa memahami cara menginput data di SPSS. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.